Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Maya, dan kisahku adalah neraka yang berbalut beludru. Hanya hitungan jam, aku yang seharusnya hanya seorang mahasiswi biasa, tiba-tiba harus berdiri di altar. Aku tidak menikah karena cinta. Aku menikah karena aib yang ditinggalkan kakakku. Aku dipaksa mengenakan gaun putih yang dingin, menggantikan pengantin yang kabur. Tapi, pria yang menungguku di sana, ia bukan pangeran. Ia hanya seorang pria dengan tangan kapalan, berbau air mineral. Ia, seorang tukang galon. Kehidupan mewahku direnggut, ditukar dengan martabat keluarga yang rapuh. Siapakah sebenarnya pria yang menjadi tumbal hidupku ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku adalah Maya, namaku yang artinya ilusi. Dan kini hidupku benar-benar terasa seperti ilusi yang pahit. Usiaku baru 20 tahun, masih sibuk dengan skripsi dan kopi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tapi takdir memaksaku memakai gaun yang seharusnya dipakai orang lain. Gaun pengantin itu. Gaun itu berat sekali, bukan karena kainnya, tapi karena beban aib yang ditimpakannya pada keluargaku. Semua berawal dari Kak Rina, kakakku yang sempurna. Dia cantik, lulusan terbaik, dan sebentar lagi akan menikah dengan Dion, putra seorang konglomerat distributor alat berat di Cikarang, Bekasi. Pernikahan mereka sangat mewah. Semua dirancang untuk menjadi pernikahan tahun ini. Ibuku sibuk memamerkan vendor dan prewedding di media sosial. Sementara ayah hanya bisa tersenyum lega karena masa depan Kak Rina dan status sosial keluarga kami sudah terjamin. Aku hanya adiknya yang biasa-biasa saja, penonton dari balik layar. Pernikahan itu akan digelar besok pagi di sebuah ballroom di Hotel Bintang 5 di kawasan Tamrin. Malam ini adalah malam terakhir Kak Rina sebagai nona. Seharusnya, aku masih ingat, aku terbangun dini hari. Pukul 3 pagi. Aku mendengar suara gaduh dari kamar Kak Rina di lantai atas rumah kami di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya aku pikir dia hanya kesulitan tidur. Aku kembali memejamkan mata. Tapi suara itu tak berhenti. Aku memutuskan naik ke atas. Kamar Kak Rina sepi. Terang benderang. Gaun pengantin yang digantung di tengah ruangan, berkilauan tertimpa cahaya lampu. Tapi Kak Rina tidak ada. Jantungku langsung mencelos. Di atas meja rias, di samping setumpuk perhiasan berlian yang akan dia pakai besok, tergeletak selembar kertas berwarna biru muda. Itu bukan surat, hanya pesan singkat, tulisan tangan Kak Rina yang anggun. Ayah, Ibu, maafkan Rina. Rina tidak bisa. Rina mencintai orang lain. Lupakan Rina. Anggap Rina sudah mati. Maafkan Rina. Mataku memanas. Kakakku kabur. Tepat 3 jam sebelum akad nikah. Aku buru-buru turun, mencari ayah dan ibu. Mereka awalnya menganggapku bercanda. Mereka tertawa, lalu panik saat melihat surat itu. Ayah membaca, meremasnya, lalu membantingnya ke lantai. Wajahnya langsung pucat, seolah darahnya habis tersedot. Gila. Dia gila. Bagaimana bisa? Apa yang harus kita katakan pada keluarga Dion? Ini penghinaan, Maya. Penghinaan. Ayah berteriak, suaranya parau. Ibu menangis meraung-raung, memegangi dadanya. Astagfirullah, aib kita. Yah, apa kata orang nanti? Keluarga Dion sangat terhormat. Ayah Dion, Pak Hadi, adalah sosok yang tidak suka dibantah dan sangat menjunjung tinggi nama baik. Membatalkan pernikahan di detik-detik terakhir adalah perang terbuka. Pukul 6 pagi,
telepon dari keluarga Dion berdering tanpa henti. Ayah menolak mengangkatnya. Dia mondar-mandir, mencengkeram kepalanya. Waktu terus berjalan. Jarum jam seolah berubah menjadi belati yang menusuk. Tiba-tiba, mata ayah tertuju padaku. Tatapannya kosong, tapi penuh keputusasaan. Maya. Panggilnya, pelan sekali. Aku mundur, merasakan firasat buruk yang sangat mencekam. Kau harus menggantikannya, katanya, tanpa emosi. Kau harus memakai gaun itu. Kau harus menyelamatkan ayah dan keluarga ini. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak, Yah. Aku tidak kenal Dion. Aku tidak mau. Aku masih kuliah. Dion tidak penting, bentak ayah. Yang penting kita punya pengantin. Mereka tidak boleh tahu Rina kabur. Kau adalah Rina hari ini. Ibu bangkit, air matanya sudah kering. Digantikan oleh ekspresi dingin dan memaksa. Dia menarik tanganku ke atas, menuju kamar Kak Rina. Jangan melawan, Maya. Ini demi kita semua. Kau harus berkorban. Hanya kamu yang bisa, bisik ibu sambil memakaikan gaun yang kebesaran itu padaku. Gaun itu terasa seperti karung goni yang menyesakkan leher. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Merasa diculik dan dipaksa untuk memerankan drama terburuk dalam hidupku. Pukul 7. Aku sudah di dalam mobil mewah, diapit oleh ayah dan ibu yang kini memasang wajah sok tegar. Kami menuju hotel di Tamrin. Tunggu, Yah, kataku, tiba-tiba teringat. Calon suamiku, Dion. Apakah dia tahu aku bukan Kak Rina? Ayah menoleh padaku. Matanya menyiratkan kebohongan yang dingin. Kau tidak akan menikahi Dion, Maya. Aku terkejut. Maksud ayah? Kau akan menikah dengan Bayu, kata ayah. Aku mengerutkan dahi. Bayu? Siapa Bayu? Bukankah yang akan menikah dengan Kak Rina adalah Dion? Bayu adalah kakak angkat Dion. Jelas ayah, suaranya turun 1 oktav. Dia tidak punya ambisi. Dia hanya seorang pekerja di perusahaan distribusi air mineral milik keluarga Dion. Dia adalah tukang galon. Dunia seolah berhenti berputar. Tukang galon? Aku, seorang mahasiswi yang biasa nongkrong di kafe mahal, dipaksa menikah dengan seorang tukang galon? Demi menyelamatkan muka keluarga? Kenapa harus dia? Tanyaku. Nyaris tidak bersuara. Ayah menghela napas panjang, menatap jalanan yang macet. Pak Hadi meminta kompensasi. Jika kita menolak menikahkanmu dengan Bayu, dia akan mempidanakan ayah atas tuduhan penipuan bisnis dan mencoreng nama baiknya. Bayu. Bayu adalah pengantin cadangan yang diminta Pak Hadi agar aib ini bisa ditutup. Bayu tidak akan banyak protes. Dia hanya menurut. Dia hanya pelengkap penderita. Maya. Mengerti. Aku adalah tumbal. Tumbal atas pengkhianatan kakakku. Aku harus menikah dengan pria yang bahkan namanya baru kudengar 5 menit yang lalu. Dan dia hanya seorang tukang galon dari pabrik air mineral di pinggiran kota. Astagfirullah. Mohon ampunan Allah. Mobil berhenti. Di depanku, gerbang ballroom sudah terbuka. Di sana, di balik pintu itu, takdirku yang kelam menanti. Dan di sana, aku harus bertemu dengan pria yang akan menjadi suamiku. Pria yang di mata semua orang, tidak punya apa-apa. Pria yang akan kugunakan sebagai tameng, demi martabat keluargaku yang busuk ini. Aku hanya berharap, semoga Allah meringankan bebanmu. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom mewah di kawasan Tamrin itu. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap tatapan tamu undangan yang melihatku adalah jarum-jarum tajam yang menusuk. Mereka tahu ada yang aneh. Mereka tahu ini seharusnya bukan aku. Aku melihat sekeliling. Dekorasi bunga segar, kristal yang tergantung megah. Semuanya menghabiskan uang ratusan juta,
hanya untuk ditutup dengan aib. Di ujung sana, di meja akad nikah, sudah duduklah ayah, ibu, keluarga Pak Hadi yang terpandang, dan seorang pria. Itu pasti Bayu. Saat aku berjalan mendekat, dengan langkah yang dipandu paksa oleh ayah, aku berusaha mencuri pandang ke arahnya. Bayu, dia tidak mengenakan jas pengantin yang fit. Kemeja putihnya tampak sedikit longgar, seperti baru dibelikan mendadak. Wajahnya biasa saja, tidak tampan memesona seperti Dion, tapi juga tidak jelek. Wajahnya datar, tanpa emosi, seolah dia hanyalah patung yang dipajang. Yang paling membuatku tertegun adalah matanya. Matanya terlihat sangat lelah, tapi di sana ada bayangan yang sangat dingin, seperti air pegunungan yang sangat dalam dan gelap. Mata yang tidak menunjukkan rasa senang, tidak menunjukkan gairah, hanya kepasrahan yang muram. Aku duduk di sampingnya. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau yang samar-samar aku kenali, bau keringat dan air mineral yang khas. Ya, benar. Aroma yang melekat pada orang yang sering membawa beban berat di bawah terik matahari. Tukang galon. Saat prosesi ijab kabul dimulai, suaraku tercekat. Aku berusaha keras mengucapkan janji, tapi hatiku berontak. Akhirnya, prosesi itu selesai. Kami resmi menjadi suami istri. Saat tiba waktunya memasang cincin, tangan Bayu terulur. Tangan itu besar, dengan kuku yang dipotong pendek, dan di sana, terlihat jelas kapalan tebal di pangkal jemarinya. Itu bukan tangan seorang eksekutif yang hanya memegang pena. Itu adalah tangan seorang pekerja keras, yang setiap hari mengangkat galon seberat 19 kilogram. Aku memasangkan cincin berlian tipis ke jarinya. Dia membalasnya, memasangkan cincin di jariku. Sentuhan tangannya sangat singkat, tapi rasa kapalan itu membekas. Rasa jijik dan kasihan bercampur jadi satu di benakku. Kasihan pada diriku, yang harus berakhir seperti ini. Setelah semua basa-basi selesai, kami dibawa ke sebuah rumah. Bukan rumah megah keluarga Dion di Cikarang, tapi sebuah rumah sederhana di kompleks perumahan kelas menengah di Bekasi Timur, yang katanya adalah tempat tinggal Bayu. Malam pertama kami di rumah itu, sangat sunyi. Aku masuk ke kamar tidur. Kamar itu bersih, tapi sangat minimalis. Di sudut ada tumpukan kardus kosong, dan di samping lemari ada beberapa galon air mineral kosong. Aku duduk di tepi ranjang yang terasa asing. Bayu masuk. Dia melepaskan kemejanya, memperlihatkan tubuhnya yang atletis, bukan kurus. Ada bekas luka samar di lengan bawahnya. Dia mengambil bantal dan selimut yang sudah dilipat rapi di atas kursi, lalu berjalan menuju sofa. "Aku akan tidur di sini," katanya, suaranya pelan dan serak. Aku terdiam, sedikit lega, tapi juga tersinggung. "Kamu tidak mau tidur di ranjang?" Bayu menoleh, tatapannya dingin. "Aku tidak mengenalmu, dan kau juga tidak mengenalku, Maya. Kita menikah karena keadaan. Aku tahu kamu jijik dengan keadaan ini, dan aku menghargai itu. Jadi, kita akan tidur terpisah. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu. Aku bukan pria murahan." Aku merasa tertampar. Dia tahu aku jijik. "Lalu, kenapa kamu setuju?" tanyaku, memberanikan diri. "Kenapa kamu, yang cuma seorang tukang galon, mau repot-repot jadi pengantin cadangan untuk menyelamatkan nama baik keluarga kami?" Bayu duduk di sofa. Dia menatap langit-langit sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh misteri, bahkan sedikit mencemooh. "Aku setuju karena Tuan Hadi yang memintanya, dan aku tidak suka berutang budi. Tugasmu sekarang adalah menjadi istriku, sampai semua kekacauan ini berakhir. Jangan cari masalah, dan jangan cari tahu tentangku. Aku sudah menikah denganmu. Aku berhak tahu." "Oh ya." Bayu mencondongkan tubuhnya. "Baiklah. Aku adalah Bayu Dharma.
Umur 26 tahun. Pekerjaanku mengurus distribusi galon di beberapa area Jawa Barat dan Jakarta. Gajiku cukup. Rumah ini pun milikku, dibeli dari hasil keringat. Puas? Sekarang, aku ingin tidur. Besok pagi aku harus mengantar pesanan ke Kuningan. Aku terdiam. Jawabannya terasa lugas, tapi ada yang aneh. Mengantar pesanan ke Kuningan? Itu sangat jauh. Bayu. Kenapa tidak pakai supir? Bayu hanya mengangkat bahu, lalu memejamkan mata. Karena aku lebih suka menyetir sendiri. Ini bukan urusanmu. Tidurlah, Maya. Jangan pikirkan hal yang tidak perlumu pikirkan. Semoga Allah memberimu tidur nyenyak. Dia membalikkan badan, memunggungi diriku. Aku berbaring di ranjang. Tapi mataku terus memandangi Bayu yang tidur di sofa. Aku memperhatikan jaket kulit hitam yang dia letakkan di sandaran kursi. Jaket itu terlihat mahal. Di sebelahnya, ada sebuah jam tangan digital dengan strap kulit yang juga tidak terlihat murahan. Itu bukan tipe barang yang dibeli oleh pekerja harian dengan gaji cukup. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap di balik sosok Bayu, si tukang galon yang kapalan ini. Dia berbohong. Atau dia menyembunyikan sesuatu. Aku harus mencari tahu, demi menyelamatkan diriku sendiri dari pernikahan yang konyol ini. Hari-hari pertamaku sebagai istri Bayu adalah neraka yang canggung dan membosankan. Kami tinggal di rumah di Bekasi Timur itu, yang terasa asing dan dingin. Aku masih menjalani rutinitas kuliah daring. Sementara Bayu benar-benar menjalani perannya sebagai tukang galon. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, sekitar pukul 4, Bayu sudah pergi. Dia mengenakan kaos polo berlogo perusahaan air mineral, celana jeans lusuh, dan sandal jepit. Di belakang rumah ada sebuah mobil pick-up tua berwarna biru yang selalu dia kendarai. Dia bilang, dia harus mengambil stok galon dari gudang di Jalan Raya Narogong, Bogor, sebelum mendistribusikannya ke pelanggan di Jakarta. Rutinitas ini membuatku muak. Aku yang terbiasa dengan aroma kopi mahal, kini harus mencium bau bensin dan air yang menguap di mobil pick-up itu. Aku juga harus menerima kenyataan pahit, bahwa di kampus, banyak yang memandangku aneh. Apalagi sejak Kak Rina kabur, gosip tentang pengantin pengganti, ini sudah menyebar ke seluruh Jakarta. Namun, rasa jijik itu perlahan mulai tertutup oleh rasa penasaran yang membara. Bayu memang rutin mengantar galon, dan tangannya memang kapalan. Tapi keanehan-keanehan kecil terus muncul. Pertama, uang. Aku tidak pernah melihat dia kehabisan uang. Ketika aku iseng belanja bulanan di supermarket di dekat rumah, semua tagihan selalu terbayar tanpa Bayu perlu bertanya atau protes. Dia hanya memberiku kartu debit, tanpa batas, katanya. Saat aku cek saldonya, nominalnya membuatku hampir pingsan. Bukan puluhan juta, tapi miliaran. Kedua, telepon rahasia. Bayu sering menghilang setelah maghrib, selalu membawa ponsel usang yang tidak pernah dia matikan. Tapi, dia punya ponsel lain. Sebuah iPhone terbaru yang selalu dia simpan di balik jaket kulit mahalnya, dan selalu dalam mode hening. Suatu sore, aku mengambil keputusan. Aku harus mengupas misteri ini. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan yang direncanakan. Kesempatan itu datang saat Bayu benar-benar kelelahan setelah seharian mengantar galon. Dia pulang, mandi, makan dengan cepat, lalu terlelap di sofa, sambil memeluk jaket kulitnya. Ponsel usangnya tergeletak di meja, tapi aku tahu rahasianya ada di iPhone hitam itu. Aku perlahan mendekat, jantungku berdebar kencang. Aku mengambil jaket kulitnya. Ya, di saku dalam, ponsel itu ada di sana. Layarnya terkunci. Aku mencoba tanggal lahirnya, nama Dion, nama Kak Rina, tidak ada yang berhasil. Aku menghela napas, frustrasi. Aku kembali melihat Bayu yang tidur pulas.
Namun, di samping ponsel usangnya, tergeletak sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Itu buku catatan yang selalu dia bawa. Aku membukanya pelan. Itu bukan daftar pesanan galon, melainkan catatan keuangan dalam bahasa Inggris yang sangat teknis. Ada istilah-istilah bisnis yang tidak kumengerti. Kemudian, di halaman terakhir, tertera sebuah rangkaian angka yang ditulis dengan kode khusus, diikuti tulisan PIN IP. Aku mencoba rangkaian angka itu di iPhone-nya. Cing! Ponsel itu terbuka. Aku menahan napas. Apa yang kulihat di sana bukan aplikasi WhatsApp dengan grup tukang galon se-Jabodetabek. Yang ada hanyalah puluhan email dari institusi perbankan internasional dan beberapa grup obrolan yang berisi bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Ada juga aplikasi saham dengan grafik yang naik tajam. Aku mulai membuka salah satu folder di galeri foto. Di sana, bukan foto galon atau pick-up bututnya, melainkan foto-foto dari rapat Board of Directors. Bayu berada di tengah, memimpin rapat. Dia mengenakan jas custom yang sangat mahal. Aku terus menggulir ke bawah, sampai aku menemukan sebuah foto. Itu adalah foto Bayu sedang berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah di Sudirman Central Business District, SCBD, Jakarta Selatan. Di atas gedung itu, ada papan nama perusahaan dengan logo yang sangat familiar, Air Mineral, Tirta Murni. Dan di bawah logo itu, tertera tulisan kecil, Headquarters. Tirta Murni? Itu adalah salah satu perusahaan air mineral terbesar di Indonesia, yang bahkan mendistribusikan galon sampai ke Palembang. Perusahaan yang sering kulihat iklannya di televisi. Lalu, sebuah pesan masuk di ponsel itu. Pesan dari kontak bernama, Pak Hadi, Ayah Dion. Pesan itu berbunyi, Bayu, aku harap kamu baik-baik saja di rumahmu di Bekasi. Jangan sampai Maya curiga dengan peranmu sebagai CEO yang sedang bersembunyi. Semua aset Dion sudah aman. Terima kasih. Misi penyelamatan perusahaan ini hampir selesai. Kamu memang lebih pantas mendapatkan tahta itu daripada Dion. Kepalaku terasa pening. Aku menjatuhkan ponsel itu ke sofa. Bayu. Bayu bukan tukang galon. Dia adalah CEO Tirta Murni. Dia adalah pemilik seluruh galon air mineral yang ada di mobil pick-up butut itu. Dia sedang menyamar, di rumah sederhana ini, hanya untuk menjalankan sebuah misi rahasia yang bahkan melibatkan ayah Dion, mertuaku yang terhormat. Aku menikah dengan tukang galon? Tidak. Aku menikah dengan pria yang memiliki ribuan armada galon. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena plot twist yang luar biasa kejam ini. Aku diperlakukan sebagai tumbal, tapi ternyata, tumbal ini jauh lebih besar dan berbahaya dari yang kubayangkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di ranjang, memikirkan setiap kalimat yang kuucapkan pada Bayu. Aku mencemoohnya sebagai tukang galon. Aku menatap rendah padanya, padahal pria itu, dia bisa membeli seluruh kompleks perumahan di Bekasi Timur ini tanpa perlu berkedip. Aku kembali menatap Bayu yang masih terlelap di sofa. Jaket kulit hitamnya kini tergeletak di lantai, dan iPhone-nya sudah kembali diamankan di saku terdalam. Kepura-puraan ini begitu sempurna, begitu detail. Dari mobil pick-up butut, kaos polo lusuh, hingga tangan yang sengaja dibuat kapalan. Aku akhirnya mengerti kenapa Pak Hadi, Ayah Dion, memilih Bayu sebagai pengantin cadangan, dan kenapa ayahku dipaksa menyetujuinya. Pak Hadi tidak memberikan kami kompensasi berupa uang atau aset. Dia memberikan kami kompensasi berupa seorang CEO yang menyamar, yang kekayaannya tak terhingga. Tapi, kenapa Bayu harus menyamar? Dan kenapa dia harus menikahiku, yang bahkan dia tidak kenal? Keesokan paginya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Bayu bangun seperti biasa, siap dengan seragam palsunya. Pagi, Maya, sapanya datar. Pagi, jawabku, sambil berusaha menelan rasa canggung yang tebal.
Aku melihat bekas capalan di tangannya lagi, dan kali ini, aku melihatnya sebagai sebuah topeng. Aku akan mengantar ke Cirebon hari ini. Ada permintaan mendadak di sana, katanya, sambil memasang sneakers butut. Cirebon? Mengantar Galon ke Cirebon naik pick-up butut? Itu gila. Atau itu adalah alibi sempurna untuk bertemu para eksekutifnya. Hati-hati, kataku, berusaha terdengar seperti istri yang peduli, meskipun hatiku menjerit histeris. Bayu menatapku lama. Kenapamu tiba-tiba peduli? Aku gelagapan. Tentu saja. Kita kan sudah menikah. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan ayah jika kamu kenapa-napa. Aku berusaha mengaitkan diriku pada motif bisnis. Bayu tertawa kecil. Tawa itu kering dan penuh arti. Alhamdulillah, Allah masih memberimu kesadaran. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah Bayu pergi, aku langsung membuka ponselnya lagi. Aku harus mencari petunjuk kenapa dia menyamar dan kenapa aku harus terlibat. Di folder dokumen, aku menemukan sebuah file lama. Itu adalah perjanjian pranikah yang seharusnya ditandatangani oleh Kak Rina dan Dion. Namun, ada satu lembar tambahan. Lembar itu berjudul Perjanjian Pengujian Kesetiaan Calon Istri. Aku membacanya cepat, jantungku berdegup kencang. Isinya menjelaskan bahwa karena kekayaan dan aset yang sangat besar di perusahaan Tirta Murni, calon istri dari Successors harus menjalani uji kesetiaan. Ujian ini termasuk kepura-puraan bahwa calon suami adalah pekerja rendahan atau tidak memiliki harta, seperti tukang galon. Observasi apakah calon istri bersedia tetap bertahan dan menerima calon suami yang miskin, demi cinta atau kesetiaan pada janji pernikahan. Hukuman bagi yang gagal adalah pembatalan pernikahan dan penghilangan semua aset yang seharusnya didapatkan. Aku terkejut. Ujian ini seharusnya untuk Kak Rina. Ayah Dion, Pak Hadi, telah merencanakan ini sejak awal. Dia ingin memastikan Kak Rina bukan wanita matre. Dan Kak Rina? Dia kabur karena tidak tahan dengan ujian, kemiskinan, ini. Dia tahu Bayu pura-pura miskin, dan dia lebih memilih orang lain daripada menghadapi tes itu. Namun, kini, ujian itu jatuh padaku. Bayu tidak hanya menikahiku untuk menutup aib keluarga. Dia menikahiku untuk melanjutkan ujian kesetiaannya. Dia ingin melihat, apakah aku, si pengantin pengganti yang dipaksa, akan bertahan dengan seorang tukang galon. Dia sedang mengujiku. Semua keanehan itu terjawab. Kartu debit tanpa batas, jam tangan mahal, dan perjalanan jauh ke Cirebon. Itu semua adalah perangkap agar aku penasaran, agar aku mencari tahu, dan agar dia bisa melihat reaksiku. Saat aku masih memegang dokumen itu, ponsel Bayu berdering. Nama yang muncul di layar, agen khusus. Aku ragu-ragu. Haruskah aku mengangkatnya? Ini adalah kesempatan emas. Aku tarik napas, menguatkan diri. Halo, suaraku bergetar. Di seberang sana, terdengar suara pria yang tegas dan berwibawa. Bayu, laporan sudah masuk. Istrimu, Maya, sudah mengambil ponselmu lagi, dan dia sudah membaca perjanjian itu. Bagaimana reaksinya? Aku membeku. Mereka mengawasiku? Aku menjauhkan ponsel itu dari telingaku. Agen khusus itu bicara lagi. Bayu, dengar. Ujian terakhir akan segera dimulai. Cek brankas di bawah karpet ruang tamu. Lakukan itu sekarang. Kita harus tahu dia akan melaporkan kemana. Bayu tidak mengangkatnya. Tapi aku mendengar instruksi itu. Mereka sengaja menelepon ponsel ini, memastikan aku mendengarnya. Ini bukan lagi pernikahan. Ini adalah drama mata-mata kelas atas. Dan aku, dipaksa menjadi tokoh utamanya, harus memilih. Lapor pada orang tua dan dihukum karena gagal, atau ikut bermain dalam permainan berbahaya ini. Ponsel itu jatuh dari tanganku. Nafasku terengah-engah. Aku tidak tahu lagi siapa aku dan di mana posisiku dalam drama gila ini.
Agen khusus itu tahu aku mendengarkan. Mereka sengaja. Ini adalah babak baru dari ujian gila ini. Mereka tidak hanya menguji kesetiaanku, tapi juga integritasku. Aku segera berjongkok, mencari keberadaan karpet di ruang tamu kecil itu. Ruang tamu itu sangat biasa, dengan sofa usang dan televisi tabung tua. Aku menyibakkan karpet bludru berwarna coklat tua. Dan benar saja, di bawahnya, terdapat ubin yang sedikit berbeda. Ada garis tepinya yang tipis, mengisyaratkan sebuah pintu rahasia. Aku menemukan engsel kecil dan menariknya. Di sana, tersembunyi sebuah brankas kecil yang terbuat dari baja gelap. Jantungku berdebar semakin kencang. Apa isinya? Uang tunai? Senjata? Teringat kembali kata-kata ayah Dion di telepon. Semua aset Dion sudah aman. Terima kasih. Misi penyelamatan perusahaan ini hampir selesai. Aku mencoba memasukkan kode PIN yang tadi kudapatkan dari buku catatan Bayu. PIN IP. Klik. Brankas itu terbuka. Di dalamnya, bukan tumpukan uang atau berlian. Hanya ada dua benda. Sebuah amplop coklat tebal dan sebuah kotak perhiasan kecil dari kayu jati. Aku mengambil amplop itu lebih dulu. Di permukaannya, tertulis dengan tulisan tangan Bayu yang rapi, untuk dibaca jika keadaan memaksa. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal dan satu lembar surat tulisan tangan Kak Rina. Mataku langsung tertuju pada surat Kak Rina. Maya, maafkan aku. Aku tahu kamu yang membaca surat ini. Aku kabur bukan karena ujian kemiskinan itu, tapi karena Bayu. Aku mencintai Bayu. Duniaku runtuh lagi. Kak Rina kabur bukan karena pria lain, tapi karena Bayu. Aku terus membaca. Bayu adalah cinta pertamaku, sebelum aku dijodohkan dengan Dion. Bayu menolakku karena dia tahu aku hanya mencintai uang. Tapi, sebulan sebelum pernikahan, dia datang dan mengatakan dia akan menjadi pengantin penggantiku. Dia bilang, jika aku benar-benar mencintainya, aku harus melepaskan semua aset Dion dan menunggu dirinya yang miskin di tempat lain, membuktikan aku mencintai dirinya, bukan kekuasaannya. Ujian kemiskinan itu sungguh-sungguh terjadi, dan aku gagal. Aku tidak sanggup melepaskan kemewahan. Aku terlalu lemah, Maya. Aku tahu dia CEO. Tapi aku lebih memilih pria yang bisa memberiku kemewahan secara instan daripada berjuang dengan Bayu yang sedang menyamar. Jadi, ini bukan hanya tentang ujian kesetiaan dari Pak Hadi. Ini adalah drama cinta yang melibatkan Kak Rina, Bayu, dan Dion. Kak Rina memang tahu rahasia Bayu. Lalu, mataku beralih ke dokumen legal di amplop itu. Itu adalah surat hibah yang ditandatangani oleh Kak Rina. Isinya, dengan ini saya, Rina Permata, menghibahkan seluruh saham dan aset yang seharusnya saya terima dari pernikahan dengan Dion, kepada adik saya, Maya Permata. Sebagai kompensasi karena telah menggantikan posisi saya di altar pernikahan. Dan di bawahnya, ada satu lembar terakhir yang membuatku terhenyak. Itu adalah surat perjanjian rahasia antara Bayu dan Pak Hadi. Poin pentingnya, Bayu setuju menikah dengan pengantin pengganti, aku, hanya jika Kak Rina benar-benar menyerahkan asetnya, dan Bayu akan menjadikan pengantin pengganti itu pewaris sah jika ia lulus uji kesetiaan Tirta Murni. Bayu tidak bisa mencintai Rina yang matre. Dia memilih untuk menikahiku, si tumbal, untuk melihat apakah aku, yang datang tanpa ekspektasi kekayaan, akan tetap menghargainya meskipun dia hanyalah tukang galon. Aku menutup amplop itu. Bayu sedang mengujiku. Dia tidak peduli dengan uang, dia peduli dengan ketulusan. Kemudian aku meraih kotak perhiasan kayu jati yang kedua. Aku membukanya. Di dalamnya ada kalung berlian yang sangat cantik, berkilauan tertimpa cahaya. Kalung itu tampak kuno, sangat berbeda dari perhiasan modern milik Kak Rina. Di bawah kalung itu, terselip sebuah kartu kecil.
Isinya hanya 3 kata. Tertulis dalam huruf balok yang rapi. Ambil dan pakai. Itu adalah tulisan Bayu. Kalimat ini sungguh membingungkan. Apakah ini bagian dari jebakan? Jika aku mengambilnya, apakah itu berarti aku sama seperti Kak Rina yang hanya melihat harta? Atau ini adalah tes yang berbeda? Tes kepercayaan? Aku menimbang kalung itu di tanganku. Aku sudah tahu dia bukan tukang galon. Jika aku memakainya, dan dia memergokiku, itu akan menjadi pengakuan bahwa aku sudah membongkar rahasianya. Di saat yang sama, aku mendengar suara mobil pick-up butut itu berderu di luar. Bayu sudah pulang dari Cirebon. Aku panik. Aku harus membuat keputusan. Lulus ujian ini, atau hancur seperti Kak Rina. Aku bergerak secepat kilat. Aku mengembalikan kalung berlian itu ke dalam kotak kayu, menaruhnya kembali ke brankas, dan menutupnya. Amplop coklat tebal berisi surat-surat itu juga kumasukkan, dan pintu rahasia di bawah karpet kembali tertutup rapat. Aku kembali duduk di sofa, berusaha mengatur napas dan detak jantungku yang menggila. Pintu depan terbuka, dan Bayu masuk. Dia meletakkan beberapa lembar dokumen di meja makan. "Bagaimana Cirebon?" tanyaku, berusaha terdengar santai, padahal tenggorokanku kering. Bayu melepas kaos polonya yang basah oleh keringat. Dia duduk di sofa, tepat di sebelah tempat brankas tersembunyi. Aku menahan napas. "Cirebon macet. Tapi stok galon sudah aman," jawabnya, tanpa menatapku. Dia mengambil remote televisi dan menyalakan siaran berita. Aku tahu ini adalah kesempatanku. Aku harus bertindak seolah-olah aku sama sekali tidak tahu tentang brankas, CEO, atau ujian kesetiaan. Aku harus membuktikan padanya, secara tidak langsung, bahwa aku tulus menerima Bayu, si tukang galon. "Bayu," panggilku pelan. Aku minta maaf." Dia menoleh. Alisnya terangkat sebelah. "Minta maaf untuk apa, Maya?" Aku minta maaf karena sejak awal aku memandang rendahmu. Aku jijik. Aku melihat tangan kapalanmu, dan aku melihat diriku sebagai korban, kataku, menunduk, memainkan ujung gaun rumahanku. Aku sengaja menggunakan kata-kata yang kubayangkan akan menyenangkan hati seorang tukang galon yang rendah diri. Tapi sekarang, aku mengerti. Mu bekerja keras. Mu mengantar galon dari Bekasi sampai Cirebon demi menghidupi keluarga. Mu jujur dan bertanggung jawab. Aku harusnya bersyukur. Allah memberiku suami yang jujur, bukan pengecut seperti Dion, atau kabur seperti Kak Rina. Aku mengangkat wajah, menatap matanya dengan penuh keseriusan. "Aku akan mencoba. Aku akan menjadi istrimu, Bayu. Aku menerima takdir ini. Aku menerima Bayu Dharma, si pengantar galon." Wajah Bayu datar. Tidak ada kehangatan, tidak ada kebanggaan. Hanya tatapan yang sangat tajam, menusuk, seolah dia sedang memindai setiap kebohongan dalam diriku. "Benarkah mu bersungguh-sungguh?" tanyanya. Suaranya rendah, berbahaya. "Iya, aku sungguh-sungguh," jawabku. Bayu bangkit, berjalan menuju kamar tidur, dan kembali membawa sebuah tas ransel kecil berwarna hijau army yang selalu dia bawa. Dia melempar tas itu ke pangkuanku. "Buka." Aku terkejut. Tas itu berat. Aku membukanya. Di dalamnya, ada beberapa bundel uang tunai dalam pecahan 100 ribuan. Jumlahnya sangat besar, mungkin ratusan juta. Di samping uang itu, ada kunci mobil dengan logo mewah. Itu mobil baru. Bukan pick-up butut itu. "Dan uang itu, ambillah," kata Bayu. "Ini hadiah untuk kerja kerasmu hari ini." "Apa maksudmu, Bayu?" Aku mendongak, bingung. "Mu bilang mu menerima suamimu. Aku memberimu hadiah. Sekarang, ujiannya adalah bagaimana mu memperlakukannya.
katanya, sambil tersenyum misterius. Mobil itu bisa Mu pakai untuk kuliah. Uang itu, Mu bisa belanjakan sesuka hati. Aku tahu ini jebakan. Jika aku mengambil mobil mewah itu, artinya aku gagal dalam ujian kesetiaan. Artinya, aku sama seperti Kak Rina, yang tidak bisa menahan godaan harta. Aku tidak butuh ini, kataku, mendorong tas itu kembali padanya. Aku hanya butuh suami yang jujur. Aku tidak mau mobil mewah yang tiba-tiba muncul. Aku tidak mau uang yang tiba-tiba datang. Jika Mu benar-benar tukang galon, aku akan membantumu mencuci pickup itu. Aku akan membantumu menghitung stok. Aku tidak mau ini. Bayu mengambil tas itu kembali. Matanya kini menunjukkan sedikit kilatan, seperti ada cahaya yang muncul dari dasar laut. Mu yakin, Maya? Aku mengangguk mantap. Aku yakin. Bayu menaruh tas itu di lantai. Dia berjalan ke arahku, dan kini dia berdiri sangat dekat. Aku bisa mencium aroma sabun mandi dan air mineral yang samar-samar. Dia menyentuh pipiku. Alhamdulillah. Sepertinya Allah menuntunmu ke jalan yang benar, bisiknya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan iPhone hitam miliknya dari saku celana jeans lusuhnya. Dia menyalakan speaker dan menelepon kontak, agen khusus. Laporkan, kata Bayu, dengan suara memerintah yang dingin dan berat, sama sekali berbeda dari suara Bayu, si pengantar galon. Di seberang sana, suara pria tegas itu terdengar. Laporan selesai, Pak Bayu. Istri Anda, Nyonya Maya, tidak mengambil uang atau mobilnya. Dia menolak dengan alasan ingin hidup sederhana dengan tukang galon. Ujian kesetiaan dinyatakan lulus. Aku terkesiap. Wajahku pucat pasi. Dia tahu semuanya. Dia tahu aku sedang diuji. Bayu mematikan teleponnya. Dia menatapku. Kini, tidak ada lagi senyum misterius. Hanya ada ekspresi seorang pria yang memegang semua kartu. Kau tahu segalanya, bukan, Maya? Aku tidak bisa mengelak. Aku menangis. Aku tahumu bukan tukang galon. Aku membaca pesan dari Pak Hadi. Aku tahumu adalah CEO Tirta Murni yang sedang menyamar. Bayu mengangguk. Ya. Aku menyamar karena aku sedang membersihkan perusahaan dari korupsi internal yang dipimpin oleh Dion dan kelompoknya. Aku harus membuat mereka berpikir aku hanyalah Bayu Dharma, tukang galon, yang bodoh. Dan aku menikahimu untuk melanjutkan uji kesetiaan yang gagal dilakukan oleh kakakmu. Dia meraih tanganku. Tangan kapalan itu terasa hangat. Kau lulus, Maya. Kau membuktikan dirimu berbeda dari kakakmu. Kau tidak melihat harta. Kau melihat kesetiaan. Dan sebagai hadiahnya. Bayu berjalan ke lemari, membuka pintu, dan dari sana, dia mengeluarkan setelan jas yang sangat mewah dan berkilau, jauh lebih mahal dari jas pengantinnya. Aku minta maaf sudah menyembunyikannya darimu. Tapi sekarang, peranku sebagai tukang galon sudah berakhir. Mulai besok, kita akan tinggal di Menteng lagi, di rumah yang seharusnya menjadi milik kakakmu. Dia tersenyum tulus. Senyum pertamanya sejak kami menikah. Aku bukan lagi tukang galonmu, Maya. Aku adalah suamimu, CEO Tirta Murni. Dan sekarang, aku harus membawa nyonya CEO-ku ini ke kantor pusat untuk mengumumkan siapa diri kita sebenarnya. Keesokan paginya, aku terbangun di ranjang yang sama, di rumah yang sama di Bekasi Timur. Tapi semuanya terasa berbeda. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela terasa lebih hangat. Ada Bayu di sampingku. Dia tidak lagi mengenakan kaos polo butut. Dia memakai piyama sutra berwarna abu-abu gelap. Pagi, Nyonya Maya Dharma, sapanya, senyum tipis terukir di wajahnya. Kami sarapan di meja makan sederhana itu. Tapi kali ini, obrolan kami bukan tentang stok galon.
Bayu menjelaskan padaku semua detail tentang operasinya di Tirta Murni. Dion, yang seharusnya menjadi pewaris, ternyata terlibat dalam penipuan dan pemalsuan laporan keuangan. Pak Hadi, ayah Dion, menyayangi Bayu, anak angkatnya, seperti anak kandung. Bayu adalah satu-satunya yang bisa membersihkan perusahaan tanpa menimbulkan keributan besar di mata publik, dengan cara menyamar sebagai pekerja rendahan. Dan pernikahan ini, Pak Hadi yang mengaturnya. Dia tahu Rina hanya melihat harta. Dia butuh menantunya tulus. Begitu Rina kabur, beliau memaksa ayahmu menikahkanku denganmu. Dia tahu kamu polos dan tidak punya ekspektasi terhadap kekayaan, jelas Bayu. Jadi, aku hanya pion, tanyaku. Bayu meraih tanganku. Tangan yang kemarin masih kapalan kini terasa lembut. Tidak, Maya. Kau adalah pemenang sejati. Kau adalah satu-satunya orang yang melihatku, si pengantar galon, sebagai seorang manusia yang jujur. Rina gagal karena dia mencintai uang dan menghindari perjuangan. Kamu memilih pick-up butut daripada sport car. Siang itu, kami meninggalkan rumah di Bekasi itu. Bayu tidak membawa pick-up bututnya. Di depan rumah sudah menunggu sebuah sedan mewah hitam dengan kaca gelap. Pengemudi yang sangat profesional membukakan pintu untukku. Kami menuju SCBD, Jakarta Selatan. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Ketika kami tiba di gedung pencakar langit Tirta Murni, aku merasa sangat kecil. Bayu, yang kini mengenakan setelan jas custom dari Italia, berjalan tegak. Aura kepemimpinan dan kekuasaan memancar kuat darinya. Dia bukan lagi Bayu yang berbau keringat dan air mineral. Dia adalah Bayu Dharma, CEO. Bayu menggenggam tanganku erat, membawaku melewati lobi marmer yang berkilauan. Semua karyawan menunduk, memberi hormat. Selamat datang, Bu CEO, bisik salah satu manajer sambil membukakan pintu lift khusus. Kami tiba di lantai penthouse. Ruangannya sangat luas, berdinding kaca dengan pemandangan langsung ke seluruh kota Jakarta. Aku terkesima. Di ruang rapat, sudah berkumpul belasan eksekutif dan juga Pak Hadi, mertuaku yang terhormat, Ayah Dion. Pak Hadi tersenyum lebar melihat kami. Alhamdulillah, akhirnya. Selamat datang, Nak Maya. Aku bangga dengan pilihan Bayu. Kamu adalah menantu yang kami cari selama ini. Bayu berdiri di tengah ruangan. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap katanya memiliki bobot yang besar. Dia memperkenalkan diriku sebagai istrinya dan nyonya utama Tirta Murni. Saat rapat selesai, Pak Hadi memanggilku dan Bayu ke samping. Tadi malam, Maya, kamu menolak hadiah mobil dan uang dari Bayu. Itu membuktikan kesetiaanmu, kata Pak Hadi. Sebagai balasan ketulusanmu, dan untuk menebus aib yang ditimbulkan oleh Rina, aku dan Bayu memutuskan untuk menghibahkan rumah di Menteng kepadamu. Rumah yang seharusnya menjadi milik kakakmu. Ditambah, semua aset bisnis yang ditinggalkan Rina. Semua di bawah namamu. Aku hanya bisa terdiam, air mata kembali menetes. Aku masuk ke pernikahan ini sebagai tumbal aib, dan keluar sebagai pemilik aset miliaran. Aku menoleh pada Bayu. Kenapa semua ini, Bayu? Bayu tersenyum. Karenamu pantas mendapatkannya, Maya. Kau menerima diriku saat aku hanya memiliki galon air dan pick-up butut. Itu adalah modal terbaik untuk membangun rumah tangga yang sebenarnya, yang tidak didasarkan pada kekayaan. Mulai hari itu, aku bukan lagi Maya si mahasiswi biasa. Aku adalah istri dari seorang CEO raksasa air mineral. Aku pindah dari rumah sederhana di Bekasi ke rumah mewah di Menteng. Dan aku kini memiliki mobil dan harta yang dulu hanya bisa kuimpikan. Pernikahan yang dimulai dari keterpaksaan, kini menjadi takdir yang sempurna. Kami tetap menjalani hidup sederhana di rumah mewah itu. Bayu, meskipun seorang CEO,
Seringkali masih membawakan galon air sendiri dari mobil ke dalam rumah. Kadang dia bergurau, "Kalau aku tidak angkat galon sesekali, nanti tanganku jadi mulus, dan kamu tidak percaya lagi kalau aku tukang galon." Aku tersenyum, menyentuh tangannya yang kini memang lebih lembut. Aku tahu di balik jas mahalnya, ada hati yang mencari ketulusan, dan Allah telah mengirimku untuk memenuhi pencariannya itu. Aku dinikahi seorang tukang galon, tapi ternyata dia adalah pemilik seluruh galon di negeri ini. Itulah takdirku. Alhamdulillah. Tamat.